lahir dan besar di tanah tercinta, dan ingin berkontribusi untuk kemajuan daerah, membuat saya terpanggil untuk menjadi seorang guru. Ya, saya seorang guru di salah satu sekolah Islam swasta di Kabupaten Mempawah. Berbicara tentang profesi guru, pastinya kita akan membahas realita pendidikan di Indonesia. Berbicara pendidikan, pasti tak jauh dari yang namanya pengetahuan. Jika membahas pengetahuan, maka tidak akan jauh dari yang namanya referensi bacaan. Di era digital seperti saat ini, sumber bacaan berlimpah di berbagai media. Namun, kemudahan ini seringkali mengalihkan kita, membuat kita sulit fokus pada hal-hal yang sederhana. Arus informasi yang terlalu deras juga bisa membuat kita terbablas. Kita harus jujur mengakui, waktu kita habis diambil oleh sosial media. Ya, yang pembenarannya dikatakan sebagai pembunuh waktu. Mengapa kita tidak menghidupkan buku, pikirku. Riset dari State of Mobile pada 2023 menunjukkan bahwa rata-rata screen time masyarakat Indonesia adalah 5,7 jam per hari, tertinggi pertama di dunia. Ini adalah tantangan nyata bagi upaya peningkatan minat baca. Minat baca erat kaitannya dengan buku, dan buku erat kaitannya dengan perpustakaan, dan perpustakaan erat kaitannya dengan literasi. Literasi bukan sekedar membaca dan menulis, tetapi kemampuan mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan diri. Seperti apa yang dibilang Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan berpikir, di situ pasti lahir bangsa yang besar. Namun, data dari Central Connecticut State University pada tahun 2016 menunjukkan bahwa minat baca Indonesia berada di peringkat ke-60 dari 61 negara. Sungguh ironis, mengingat ilmu pengetahuan ada di buku. Tanpa membaca buku, bagaimana literasi bisa maju? Saya sering menyaksikan lemahnya literasi di tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama, di mana masih ada siswa yang kesulitan mengeja dan membaca. Jangankan memahami makna, mengeja pun tak bisa. Inilah realita. Kecerdasan tanpa literasi bagaikan kendaraan tanpa bahan bakar. Kendaraannya ada, namun tak dapat berfungsi karena tak ada bahan bakar yang mengisi. Seperti kata Bapak B.J. Habibie, keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Literasi melatih kemampuan analitis dan kritis, memungkinkan kita untuk memahami informasi secara mendalam dan mengembangkan solusi inovatif. Mandiri tanpa literasi bagaikan berlayar tanpa kompas. Kapalnya ada, namun arahnya tak jelas dan dapat membuat kita tersesat di lautan lepas. Di tengah lautan luas, literasi adalah jangkar yang menstabilkan, kompas yang mengarahkan, dan fondasi kemandirian. Seperti kata Buya Hamka, membaca buku yang baik berarti memberikan makanan rohani yang baik. Literasi tak ubahnya sebuah investasi, selalu memberikan keuntungan di masa depan. Literasi mendorong inovasi, memungkinkan kita untuk menciptakan solusi dan diskresi, sehingga ini akan mewujudkan pribadi individu yang lebih mapan dan terdepan. Keberlanjutan tanpa literasi bagaikan aksi tanpa evaluasi.
Niatnya baik, caranya benar. Namun kita harus tahu apa yang kita lakukan pada hari ini akan berdampak pada masa yang akan datang. Dengan literasi, kita bisa mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan memutus rantai kemiskinan. Dan ini adalah bagian yang paling saya sukai. Agama tanpa literasi bagaikan pelita tanpa minyak. Ada pelitanya, namun tak dapat memberikan cahaya. Disinilah peran agama, khususnya Islam, dalam menyeimbangkan antara ilmu pengetahuan dan pemahaman agama. Seorang ulama pernah bercerita, mengapa wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah Iqra, bacalah. Perintah ini kemudian ditujukan kepada Nabi yang belum bisa membaca. Ini menunjukkan betapa pentingnya membaca dalam Islam, karena membaca adalah kunci sebuah peradaban. Berdasarkan penelitian dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada tahun 2021 yang menyebutkan bahwa jumlah buku bacaan di seluruh perpustakaan umum di Indonesia sebanyak 28.512.996 eksemplar. Jumlah tersebut masih sangat kurang mencukupi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia. Sedangkan mengacu pada standar yang telah ditetapkan oleh International Federation of Library atau IFLA, jumlah koleksi buku perpustakaan umum tercukupi apabila rasio jumlah koleksi buku 2 kali jumlah penduduknya. Menurut Profesor Wina Sanjaya, seorang guru memiliki pengaruh yang besar di dalam sebuah proses pendidikan. Seorang guru tanpa literasi bagaikan pemandu wisata yang tak dapat membaca peta. Mungkin dia memiliki niat yang baik untuk membimbing, tetapi tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk melakukannya dengan benar. Mengingat kondisi perpustakaan di sekolah kami yang masih sangat terbatas, Perpustakaan Daerah Mempawah kami jadikan solusi. Perpustakaan Daerah Kabupaten Mempawah merupakan salah satu fasilitas umum yang didirikan sejak tahun 1984 yang bertujuan meningkatkan kecerdasan masyarakat yang meliputi kecerdasan intelektual, spiritual, personal, dan sosial, yang pada gilirannya bertujuan mewujudkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Mempawah yang lebih baik. Selain itu, perpustakaan ini semakin hari semakin diminati oleh masyarakat. Sesuai dengan bertambahnya jumlah pengunjung sekitar 8.368 orang dan anggota perpustakaan 2.340 orang pada tahun 2024. Perpustakaan Daerah Kabupaten Mempawah memiliki 35.696 eksemplar buku dan beberapa fasilitas seperti layanan perpustakaan keliling, layanan audiovisual, layanan digital e-Mempawah, dan masih banyak lainnya yang dapat memberikan kenyamanan serta kemudahan bagi para pembaca. Saya menggantungkan harapan yang tinggi, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Mempawah. Dengan logo kabupaten yang memiliki unsur buku yang bertuliskan "Maju dengan Ilmu". Kemudian, perpustakaan daerah berdiri megah di muka kota. Sudah selayaknya kita maju secara literasi. Kuasai dunia dengan ilmu. Jalannya adalah belajar. Senjatanya adalah menulis. Dan kekuatannya adalah membaca. Maka Iqra, bacalah. Saya Fahri, salam literasi.